Kalau ajar, sholat, zakat, semuanya harus ikhlas. Jadi sebelum sholawat, sebelum zikir, sebelum baca Quran, yang azan sebelum azan, yang imamin sebelum imamin, harus menuluskan niat. Karena Allah memandang niat. Nah, ada satu kalam oleh Imam Syirazi, an-niyah fil qalb. Niyah ada di kolbu. Niat itu ada di kolbu. Wallah yanzuru ila qulubikum. Dalam hadis yang sahih dikatakan Allah memandang kolbumu. Berarti yang dipandang apa? Niat. Niat dipandang. Dulu saya belajar hadis, niatnya mau debat. Alhamdulillah 4 bulan debat dengan orang yang sudah lama sekali ngaji hadis, kata dia. Dia udah ngaji hadis kata dia 5 tahun. Saya baru 4 bulan. Debatlah kita untuk masalah satu hal aja, sepele, isbal. Araftum isbal? Celana atau sarung di bawah mata kaki. Ya ternyata gitu-gitu doang. 4 tahun, 5 tahun ngaji hadis. Tapi setelah itu saya tobat. Atubu ilallah. Ternyata dulu salah niat. Niat belajar hadis ingin mendebat orang yang ngaku-ngaku belajar hadis. Karena yang ngaku-ngaku ini suka membidah-bidahkan orang. Ya. Jadi emang saya niat-niatin itu untuk hajar dia. Tapi setelah kita menang debat juga nggak ada rasanya. Semenjak saat itu tidak minat lagi debat hadis, ganti lagi debatnya, debat akidah. Habis itu lagi debat filsafat. Setiap hari cari lawan debat. Sampailah jenuh, ada kejenuhan karena di debat itu menang debat, habis itu ngapain? Yang ada cuma sombong, merasa paling benar. Maka sekarang orang kalau ngundang saya debat, saya nggak mau datang. Tapi kalau dia hadir di depan debat kita, ayo, saya layani. 2 malam, 3 malam juga boleh. Ya? Yang penting kita ada waktunya. Gak minat debat sudah. Lawan tidak dicari, ketemu basobok pantang. Kalian seneng sekali tengkar ya. Yang kayak gitu-gitu diapalin. Giliran hadis ini gak apal. Maka hadis ini disebut sulusuddin. Kalau hadis ini sepertiga, berarti ada 2 hadis lagi yang penting. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua apa? Hadis Islam, iman, ihsan. Hadis nomor 2 di sini. Dan yang ketiga hadis, ada yang tahu? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarad. Yang membuat-buat hal yang baru yang kami tidak, yang bukan bagian dari ajaran kami, itu tertolak. Hadis mengenai larangan bid'ah. Tapi kemudian ulama kita, Imam Abu Daud nulis kitab Sunan Abu Daud, isinya hampir 5.000 hadis. Lalu beliau mengatakan, lebih kurang takriban ya, bahwa semua hadis ini, hadis hukum, hadis agama, disimpulkan menjadi 4. Saya tadi udah 3, berarti sisa itu lagi. Apa yang keempatnya? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis keberapa sini? 10 atau berapa? Coba cek. Hadis keberapa itu? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis 12. Oke. Itu yang disebut 4 pokok agama. Jadi semua hadis, satu hadis, jika tadi 4.000 hadis, Abu Daud 4.000 sampai 5.000-an hadis, kita anggap 4.000. Satu hadis setara dengan 1.000 menurut Imam Abu Daud. Imam Daud ini muridnya Imam Ahmad, sama-sama ngaji dengan Imam Bukhari. Berarti satu hadis senilai dengan 1.000 hadis. Maka hadis innamal a'malu binniyat mencakup 1.000 hadis, 1.000 hukum. Oke. Hadis yang kedua tadi apa? Islam, iman, ihsan. Nah.
Nggak tahu nih, nggak ada waktu lagi nih. Kita maghrib jam berapa? Bentar lagi berarti. Udah mau selesai ya. Setelah beliau menyebutkan innamal likulli imri'in ma nawa, lalu beliau ngasih contoh orang hijrahnya karena Allah Rasulnya akan sampai kepada Allah. Orang hijrah bukan karena dunia atau karena gadis rancak atau cowok keren. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya sampai ke situ. Sholawatan supaya dapat akhwat cantik, nanti dapat. Tapi akhiratnya nggak dapat. Ya. Kemana-mana bawa kitab supaya disebut orang soleh, orang alim, nanti dipuji orang, tapi nanti di akhirat gak dipuji lagi. Na'udzubillah min. Nah, maka harus latihan kolbu. Hadis ini mencakup aqidah, fiqih, ibadah, dan tasawuf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita lanjut ke hadis kedua. Ini yang paling penting untuk kalian diingat-ingat sampai nanti mau kuliah dimanapun. Hadisnya panjang tapi saya ringkas. An Umar radhiyallahu taala anhu, ya, kata beliau, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami duduk-duduk begini, istala alaina rajulun syadidu bayadit thiyab, tiba-tiba ada orang pakai baju putih kayak kalian. Ini putihnya udah kucel ini. Putihnya syadid, sangat putih. Rambutnya sangat hitam. Lalu ngapain dia? Dia ini nggak ada bekas, ada debu. Orang dulu kalau pakai onta itu bau. Onta itu bau, pasti ada baunya. Asharus safarnya, debu dan bau ontanya. Tapi ini nggak ada baunya. Dan tidak ada yang kenal. La ya'rifuhu minna ahad. Halaman 8. Tidak ada seorang pun yang kenal. Hatta jalasa, tiba-tiba dia duduk di depan Nabi SAW. Ini duduk seorang salik, seorang talib yang dianjurkan. Jadi nanti kalau di subuh ada taklim habis subuh, latihan pertama duduk antara dua sujud. Sampai seberapa kuat baru ganti duduk. Nah, nanti silakan para asatis mulai praktekkan ke murid-murid. Jadi latihan ini kan duduk bersila namanya. Latihan duduknya Jibril. Boleh disebut dengan julus Sayyidina Jibril. Duduknya Sayyidina Jibril. Mau meniru? Coba praktek. Duduk antara dua sujud. Kuat nggak? Ya, cobain. Bukan hanya laki-laki, perempuan juga cobain ya. Duduk antara dua sujud. Ini disebut dengan apa? Duduk Sayyidina Jibril. Lalu apa yang beliau lakukan? Fa'asnada rukbatayhi la rukbatayhi. Beliau mempertemukan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajar Jibril. Kalau kita nggak berani, sahabat nggak ada yang berani, cuma Jibril yang berani. Fawada'a kaffai ala fikhidhi. Lalu meletakkan tangannya di atas. Coba duduk kayak gitu. Seperti kita duduk antara dua sujud. Ini disebut duduk Jibril. Jadi karena kalau sholat sudah mengamalkan duduk Jibril. Berapa kali? Subuh 2 kali kan? Baik. Orang ini tiba-tiba bertanya, "Ya Muhammad." Kagetlah para sahabat. Kok dia kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi? Pertanyaannya biasanya yang manggil ya Muhammad itu orang Badui. Tapi kalau bertanya, pertanyaannya hanya untuk dirinya. Tapi pertanyaan ini bukan untuk dirinya. Orang-orang Arab Badui itu pertanyaannya aneh-aneh. Muhammad, kalau ente benar Rasul, panggil tuh pohon sini. Pohonnya jalan. Tuh, kayak bocah-bocah kecil, kayak film kartun. Arab Badui mereka kurang terdidik, maka dididik oleh Rasulullah pelan-pelan. Ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi kalian yang minta keajaiban itu berarti Arab dan maklum. Arab maklum. Apa kata dia? Akhbirni anil Islam. Ceritakan kepadaku tentang Islam. Dijawab dengan rukun Islam. Rukun Islam melahirkan ilmu zahir, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir. Ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir. Dalam fikih ada 4 mazhab. Apa mazhabnya? Terus. Ya, kalau secara umur dulu kan Hanafi,
Maliki, Syafi'i, Hanafi. Oke. Kalau hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, tafsir macam-macam, Tabari, Qurtubi, Ibnu Katsir dan lainnya. Lalu orang ini setelah nanya mengiyakan, sadaqta, kamu benar. Tambah bingung Sayyidina Umar. Ini orang ngetes apa nanya? Sekarang lagi rame ya. Kamu nanya. Jadi alay semua. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami heran, dia nanya terus mengiyakan. Qala fa akhbirni 'anil iman. Lalu dia bertanya tentang bab iman, dijawab dengan rukun iman. Muncullah bukan rukun Islam, rukun iman. Lahirlah ilmu namanya ilmu akidah. Ilmu akidah ini sempat namanya dulu ilmu kalam sampai sekarang. Tapi ilmu kalam dulu ada yang mazmum, tercela, ada ilmu kalam yang mahmud, terpuji. Ilmu kalam yang mazmum, ilmu kalam yang dulu dibawa oleh kelompok Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Nanti kalian tanya sama Ustaz, itu kelompok apa? Ya, Syiah. Kita gak ngikut itu. Tapi kalau antum sering bawa Habib nanti dituduh Syiah ini. Apalagi orang awam. Orang Minang ini, kalau kita dekat sama Habib, kenapa langsung dituduh Syiah? Gak ngerti beda Syiah sama Ahlus Sunnah. Yang udah Habib Syiah, ya. Cinta Habib Syiah, dari mana begitu? Mencintai Nabi dan zuriatnya bagian dari usuluddin, usul Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan ajaran Syiah. InsyaAllah kalau mulai mencintai zuriat Nabi, fi barakah, ada keberkahan, ya. Lalu belakangan ini diluruskan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka dulu ketika Imam Syafi'i melarang muridnya Al-Muzani belajar ilmu kalam, karena ilmu kalam dulu dikuasai oleh siapa? Mu'tazilah. Untuk mengatakan takdir tidak ada. Jadi orang yang menolak takdir itu udah nggak update. Dia mengikuti ilmu kalam masa Mu'tazilah dan Qadariyah. Ilmu kalam ini sudah diislamkan, sudah diluruskan kembali oleh Imam Abul Hasan Asy'ari, maka disebut Imam Ahlus Sunnah manhaj Asy'ariyah, ya. Lalu yang ketiga dia tanya tentang Al-Ihsan. Al-Ihsan melahirkan ilmu namanya tasawuf. Kau beribadah seakan memandangnya jika tidak merasa dipandangnya. Sebelum memandangnya kita merasa diintai-intai olehnya. Pernah senang seseorang? Kalau lewat, sebelum mau ketemu, misalnya dilewat depan kelasnya, ada yang lagi colek-colek nih ya. Mau lewat depannya nih, depan kelasnya, itu bajunya dibagus-bagusin, mukanya digini-giniin. Padahal mukanya gitu nggak nambah juga, ya. Nggak ada yang nambah, malah berkurang. Karena ingin dilihat oleh kekasih yang kita suka, maka kita bagus-bagusin. Karena kekasih yang dilihat apa? Mazahir, atau suara yang indah, atau bacaan yang bagus. Kalau Allah yang dilihat apa? Qalbu. Maka yang harus kita baguskan qalbunya. Jadi ihsan, ilmu membaguskan qalbu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu ini disebut belakangan ilmu tasawuf. Oleh karenanya tasawuf bukanlah ajaran Buddha, bukan Hindu, bukan Kristen, bukan, itu ajaran Islam. Jika fikih mempelajarinya lewat mazhab, maka ilmu tasawuf mempelajarinya lewat thariqah. Jadi jangan sampai ada nanti ustadz melarang muridnya berthariqah. Dulu tarbiyah Islamiyah di negeri kita kan pusatnya di kita. Murid-murid yang ingin tamat mesti suluk dulu ngambil thariqah. Dulu guru saya ngajinya di Malalo dan jauh. Ada Syekh Zakaria Al-Baisati, ada Syekh Jamil Jauh. Beliau bercerita, kami dulu kalau sebelum selesai disuruh suluk dulu ambil thariqah.
Di Payakumbuh begitu dulu. Ya, Kabupaten Blok Kota, orang kalau mau tamat pesantren, madrasah tarbiyah, disuruh mengambil zikir dulu. Biar nanti si murid lengkap di kolbunya. Nanti bakal ada orang ngomong, gak usah belajar tasawuf, belajar syariat aja dulu. Lah tasawuf itu bagian dari syariat. Karena syariat ini mencakup 3 tadi. Fikih, akidah, tasawuf. Ya. Gak usah yang aneh-aneh ya. Mungkin dia taunya cuma segitu doang. Orang yang ngomong begitu rata-rata emang pemahamannya segitu aja. Sempurnanya orang bersyariat kalau dia bertasawuf. Jadi kamalus syariah bikamalil islami wal imani wal ihsan. Itu dia, itu rukunnya sudah. Yang terakhir dia bertanya tentang asyratis sa'ah, tentang akhir zaman. Akhir zaman ini yang mampu memahaminya dengan baik hanya orang-orang ahli rohani. Kalau enggak yang terjadi cocok logi. Pandemi ini masuk yang waktu pandemi pertama siapa? Lagi di sini enggak atau pas libur? Buya udah di sini 2020. Masih ingat ada yang mengatakan ada dukhon 15 Ramadan. Hadis palsu dipakai. Dukhon betul akan terjadi, tapi bukan 15 Ramadan yang dia katakan. Kalaupun iya, bukan karena hadis itu, tapi terjadi sesuai bima sya Allah. Ya. Apakah setelah itu dia minta maaf? Apakah dia mengatakan atubu ilallah, saya bertobat kepada Allah, sudah membuat orang ketakutan? Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Dan kita kecewa di situ ya. Saya kecewa di situ. Dan ada beberapa ustaz akhir zaman. Kenapa? Karena tidak dengar ruh. Nabi mengatakan di akhir zaman ada pemerintahan yang tidak akan, enggak perlu memberontak pemerintahan ini. Seperti Nabi tidak pernah memberontak. Disebut al-khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah yang sesuai dengan manhaj kenabian. Nubuwat itu di ruh. Maka nanti orang-orang yang mengerti akhir zaman dengan baik itu ahli-ahli rohani. Baru saja salah satu mereka meninggal. Namanya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Ini salah satu ahli rohani yang mengerti akhir zaman. Video-videonya boleh didengarkan, tapi ya terjemahin sendiri ke bahasa Arab. Ya, dia menyebutnya fikih tahawulat. Baik, adinda para santri semua, di ujung hadis, saya tidak sebutkan detailnya. Di ujung hadis, Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Tahukah kamu siapa yang bertanya? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku kemudian menjawab, hanya Allah dan engkau yang tahu, wahai Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Fa innahu Jibril, itulah Sayyidina Jibril datang kepada kalian mengajarkan dinakum, ajaran agama kalian. Perhatikan dua hal. Satu, ini dalil bahwa agama terdiri dari 4 bab utama: Islam, iman, ihsan, akhir zaman. 4. Ya. Maka kalau ingin menguasai Islam, mesti menguasai 4 ini. Menguasai ajaran, memahami. Menguasai nggak mungkin. Dan yang kedua, yang datang Sayyidina Jibril. Oke? Sayyidina Jibril sayapnya berapa? Tahu nggak? Itu kalau dibuka satu sayapnya 300 sekian. Sebelah kanan. Kututup langit dan bumi. Tapi dia nurnya mempunyai sayap. Allah izinkan menjadi seorang laki-laki mirip dengan Nabi Yusuf atau Dihya al-Kalbi. Apa maknanya? Malaikat boleh saja dengan izin Allah menjelma menjadi seorang laki-laki tanpa merusak dirinya yang asli. Itu hanya jelmaan. Oke. Apalagi maknanya di situ? Masih poin kedua. Imkaniyatu ru'yatil malaikah. Bahwa mungkin sekali bagi kita melihat malaikat. Ini Sayyidina Umar lihat nggak?
Jadi jangan-jangan di majelis salawat, zikir, ta'lim itu yang hadir bukan manusia, tapi malaikat yang menyerupai diri. Hati-hati, ya, bisa juga jin, juga, ya.